24. Tuan Alexander yang terhormat, lepaskan putriku, jika kamu masih tetap melakukannya, maka kamu bukan lagi anakku. Teriak Devina dengan lantang. Mendengar kalimat yang begitu tak terduga dari sang mama, seketika itu Al langsung melepas cengkramannya. Uhuk, uhuk, uhuk. Cynthia terbatuk-batuk dalam posisi tubuh yang sudah luruh tak berdaya. Hah, hah, hah. Terdengar deru nafas Cynthia yang sudah terengah-engah, ia berusaha untuk menghirup pasokan oksigen yang ada di ruangan itu. Cynthia nak, kamu tidak apa-apa nak Hicks. Seru Bu Nadia terseduh-seduh dan langsung memeluk putrinya. Setelah melakukan perbuatan brutalnya pada Cynthia, Al hanya diam berdiri tanpa merasa kasihan sedikitpun. Hingga tanpa Al sadari. Plak, sebuah tamparan yang sangat keras telah mendarat di bagian wajah sebelah kirinya. Al yang pada saat itu tidak menyadari akan mendapatkan tamparan sekeras itu sama sekali tidak memiliki persiapan untuk menahan. Dan akibatnya tubuh kekarnya pun menjadi jatuh tersungkur. Apa yang kamu lakukan Al? Kamu pulang dalam keadaan yang tidak karuan seperti ini, dan dengan tanpa sebab kamu langsung menyerang istrimu Cynthia. Kapan papa pernah mengajari kamu menyakiti seorang wanita? Marah Enrico setelah menamparkan putranya. Al hanya tersenyum mendengar perkataan papanya, rupanya papanya telah lupa dengan apa yang membuat dirinya seperti ini. Al kembali menegakkan tubuhnya. Al, kenapa semakin hari kamu semakin tidak waras seperti ini Al? Tanya Devina dengan marahnya. Ternyata papa dan mama masih tidak menyadari kalimat Al dari awal. Jika memang Al tidak waras, tidak mungkin Al mengembangkan perusahaan Georgino hingga ke semua negeri. Sahut Al dengan wajah sinisnya. Bukankah tadi Al sudah mengatakan bahwa wanita ular itu, mengaku jika dialah orang yang sudah Al perkasa? Ma, sebenarnya pada malam di mana Al menodai gadis itu, ternyata bukanlah Cynthia gadis itu, tetapi Adinda lah gadis itu, tapi dia, wanita ular ini yang sudah memberikan keterangan palsu jika dialah korbannya. Apa papa masih ingat tentang sebuah kalung yang pernah Al tunjukkan pada papa? Kalung itu adalah kalung Adinda tetapi dia, wanita ular ini yang sudah mengaku jika kalung itu adalah miliknya. Jadi wanita di malam itu yang sudah Al renggut secara paksa kesuciannya adalah Adinda bukan Cynthia. Dan akibat dari perbuatan bejat Al itu, Adinda harus mengandung anak Al. Seru Al dengan marahnya. Tidakkah papa dan mama berpikir, kenapa anak Cynthia sama sekali tidak mirip dengan Al? Karena anak itu memang bukanlah darah daging Al, dan Al yakin hilangnya anak itu pasti ada sangkut pautnya dengan ayah biologis dari anak itu. Sahut Al panjang lebar dengan amarahnya. Seketika itu semua orang tua yang ada di ruangan yang sudah memanas, benar-benar merasa sangat terkejut. Devina sangat tidak menyangka dengan apa yang didengarnya baru saja. Apa benar yang dikatakan oleh putranya? Jika memang benar, itu artinya selama ini dirinya sudah ditipu. Tidak jauh berbeda dengan Enrico, seharusnya ia memiliki kecurigaan dari awal dengan semua kejanggalan ini. Tetapi kenapa dia malah begitu bodohnya tidak mencurigai kejanggalan itu? Sementara Bu Nadia, wanita parubaya ini sangat jauh lebih terkejut. Bagaimana tidak terkejut? Ia yang selama ini tidak mengetahui sesuatu apapun harus mendengar semuanya dengan cara yang seperti ini. Bagi Bu Nadia semua yang terjadi di malam yang begitu larut ini bagaikan sebuah dentuman bom yang sudah meluluhlantahkan isi bumi. Apa maksud dari semua ini? Apa benar semua yang dikatakan oleh menantunya Al? Jika memang benar, sungguh Bu Nadia sangat tidak sanggup harus menerima kenyataan ini. Adinda keponakannya sendiri, yang sangat dirinya jaga dan dicintai telah dinodai oleh majikannya sendiri, dan dia sama sekali tidak tahu akan kejadian itu. Dan hal yang tak terduga lagi adalah, putrinya sendiri Cynthia, telah menjadikan penderitaan Adinda sebagai jalan kebahagiaannya. Sungguh Bu Nadia sangat tidak bisa menerima semua ini. Hatinya benar-benar sangat hancur. Kini tatapan wanita parubaya itu,
menatap penuh tajam pada putrinya. "Cynthia," jawab dengan jujur pertanyaan ibu, "ibu tidak mau ada kebohongan di sini. Jika kamu sampai membohongi ibu, jangan harap kamu bisa memanggilku dengan sebutan ibu lagi." Tanya Bu Nadia pada akhirnya, dengan tatapannya yang sudah tak biasa. Cynthia saat ini sudah gemetaran, ia tidak tahu harus beralasan apa lagi, semua kebusukannya sudah diketahui oleh Al, tidak mungkin kan jika dirinya masih mengelak, bisa jadi Al akan menghukumnya dengan hukuman yang sangat mengerikan. "Jawab pertanyaan Ibu Cynthia," bentak Bu Nadia pada putrinya. "Bebe Bu, Cynthia, minta maaf Cynthia terpaksa melakukan itu Bu," sahut Cynthia dengan tertunduk. Plak, plak. 2 kali tamparan keras telah mendarat begitu kuatnya di kedua pipi mulus Cynthia. Bu Nadia benar-benar merasa sangat hancur dan sedih dengan perbuatan putrinya. Ia sangat tidak menyangka jika putrinya Cynthia akan melakukan hal serendah ini. "Kenapa kamu begitu tega Nak? Kenapa kamu jahat pada saudaramu sendiri? Kenapa kamu menjadi seperti ini Nak? Padahal ibu tidak pernah mengajari kamu untuk berbuat jahat pada orang," ucap Bu Nadia histeris dengan air mata yang sudah membasahi pipinya. "Kurang baik apa selama ini keluarga Tuan Al, sampai kamu tega memperalat dan menipu mereka?" serunya lagi. Cynthia langsung menatap tajam pada sang ibu. Ibu bertanya pada Cynthia kenapa Cynthia bisa jahat. Seharusnya ibu tanyakan hal ini pada diri ibu sendiri, kenapa dari dulu ibu, kakek selalu lebih sayang dan perhatian pada Adinda, aku juga ingin disayang dan diperhatikan ibu, tetapi apa, selalu saja Adinda yang dinomorsatukan, sebenarnya anak kandung ibu itu siapa, Adinda atau aku? Sungut Cynthia yang juga tidak kalah histerisnya. Bu Nadia begitu tersentak mendengar ucapan putrinya. "Bahkan di saat aku dan Adinda sama sakit, tetap saja Adinda yang lebih diutamakan, aku juga ingin mendapatkan itu ibu, lalu sekarang salahkah jika aku mengambil satu kebahagiaan saja dari Adinda, hanya satu?" seru Cynthia lagi dengan tatapannya yang sudah berapi-api. Mendengar ungkapan dari putrinya, membuat hati Bu Nadia semakin hancur. Sekarang ia paham mengapa putrinya bisa melakukan perbuatan sejahat ini, ternyata tidak lain dan tidak bukan meski tanpa sengaja dirinya lah penyebabnya. Seharusnya Bu Nadia sebagai seorang ibu juga sadar jika putrinya sangatlah membutuhkan kasih sayangnya. Kehidupan putrinya yang selama ini terlihat baik ternyata di balik itu semua terdapat sebuah luka yang sangat dalam. Kini Bu Nadia merasa sangat menyesal, ya memang benar, dirinya memang lebih mementingkan Adinda daripada putrinya sendiri, tetapi itu semua bukan tanpa sebab Bu Nadia melakukannya. Bagaimana bisa dirinya membiarkan Adinda yang masih berusia 12 tahun, yang begitu sangat terguncang jiwanya karena kepergian ibunya? Tentu Bu Nadia tidak akan membiarkan hal itu. Sehingga kasih sayang dan cinta seorang ibu pun, selalu ia limpahkan pada Adinda, agar keponakannya itu tidak haus akan kasih sayang seorang ibu, tetapi dari sikapnya itu membuat Bu Nadia lupa, jika masih ada seorang putri yang juga sangat membutuhkan perhatian dan kasih sayangnya yang berhak untuk didapat. Sungguh Bu Nadia merasa sangat sedih dan bersalah, karena pengabaiannya lah putrinya menjadi seperti ini. Dan terjadinya masalah ini, meski tanpa disengaja Bu Nadia sendirilah penyebabnya. Kenapa ibu sekarang diam? Ibu tidak bisa menjawabnya kan? Lalu di mana sekarang kejahatan Cynthia Bu? Bentak Cynthia lagi tapi kini dengan kedua maniknya yang sudah berkaca-kaca. Bu Nadia tidak bisa menjawab kalimat putrinya. Dirinya tidak tahu harus menjawab apa. Ibu tidak bisa menjawabnya kan? Ucap Cynthia lagi dengan nada lirih, dan kini air matanya benar-benar terjatuh. Maafkan Ibu Nak Hicks, sahut Bu Nadia penuh sesal. Mendengar penuturan Cynthia yang begitu tidak disangka telah membuat hati Al merasa sedikit bersalah. Jika saja dirinya tahu yang menjadi penyebab jahatnya Cynthia adalah karena kurang mendapat kasih sayang, tidak akan dirinya berbuat sekejam tadi.
Semua perasaan orang-orang di ruangan mewah itu kini telah dilanda ketik percayaan dan kesedihan. Devina masih sangat tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Ia benar-benar sangat sedih. Ternyata selama ini dia sudah memberikan perhatian dan kasih sayang pada orang yang salah, bahkan dirinya begitu sangat menjaga kehamilan Cynthia hingga bayi itu lahir. Devina kali ini benar-benar meneteskan air matanya. Seharusnya yang berhak mendapatkan kasih sayang darinya adalah Adinda dan juga anak-anak yang sedang dikandungnya. Enrico yang menyadari istrinya sedang tidak baik-baik saja karena masih shock, berusaha untuk mendekat dan merengkuh tubuh istrinya. Mama baik-baik saja. Ayo sebaiknya kita istirahat di dalam, biarkan Al yang menyelesaikan masalah ini. Seru Enrico lembut. Devina memang tidak menyahuti seruan suaminya, namun tubuhnya memberi sinyal akan penolakan. Hao! Enrico menghela nafasnya berat. Al! Panggil Devina pada putranya dengan nada bergetar. Al yang merasa mamanya sedang memanggilnya segera menoleh ke arah sang mama. Al sedikit tersentak, ternyata mamanya sudah menangis. Sahut Al lirih dengan menggenggam tangan sang mama. Nak, cepat kamu temukan Adinda dan cucu mama. Seru Devina dengan penuh harap. Pasti Al pasti akan menemukan mereka, dan membawa mereka pulang ke rumah ini. Sahut Al dengan penuh keyakinan. Suasana pagi hari begitu memberi semangat dan rasa hangat bagi gadis berhijab yang sebentar lagi akan melahirkan itu. Sesuai dengan anjuran sang dokter jika dirinya harus memanfaatkan waktu di pagi hari untuk jalan santai agar saat proses persalinan nanti menjadi lancar. Adinda sedang jalan santai di halaman kecil rumahnya, sesekali ia juga menghirup oksigen di pagi hari yang masih bersih itu. Beruntung dirinya tinggal di daerah pedesaan, sehingga tidak sulit untuk menemukan udara yang masih bersih. Assalamualaikum Adinda. Seru Vita. Waalaikumsalam, sampai kaget aku. Sahut Adinda sedikit mendelik. Hihihihi, sorry. Sahut Vita dengan kekahan. Adinda, aku bawa buah sama susu khusus ibu hamil untuk kamu. Ujar Vita dengan menyodorkan pemberiannya yang dibungkus plastik itu. Ya Allah, Vita kamu kenapa repot begini sih? Sahut Adinda yang merasa tak enak. Repot apanya sih Adinda, ini semua tulus aku berikan untuk kamu dan juga keponakan kembarku ini. Seru Vita tersenyum dengan mengelus perut besar Adinda. Adinda sangat terharu dengan sahabatnya ini, di saat semua orang memandang rendah dirinya, hanya Vita lah yang tetap bersikap baik padanya. Terima kasih banyak ya Vita. Sahut Adinda. Terus ini bagaimana kamu tidak menyuruhku masuk? Tanya Vita. Iya, aku sampai lupa, ayo masuk. Sahut Adinda. Dan kedua gadis itu pun masuk. Pagi hari yang cerah terus saja hadir dalam mengganti hari baru. Waktu memang terus akan berputar namun waktu tidak akan pernah berubah, begitupun dengan hari yang tidak akan pernah berubah meski harus berganti masa ketika masa itu telah sampai. Namun, apa yang terjadi di waktu malam tadi, nyatanya telah mengubah keadaan di waktu pagi yang cerah ini. Sebuah kertas putih yang telah diberi torehan yang akan mengubah hubungan dua insan yang berbeda jenis ini, telah terpampang nyata di depan mata. Ya, kertas putih yang dimaksud adalah surat perceraian. Setelah mengetahui kebenaran akan kebohongan Cynthia, membuat Al sudah memutuskan untuk menceraikannya. Ini, tanda tanganilah surat perceraian ini. Seru Al langsung pada intinya. Cynthia yang sudah mengetahui jika Al pasti akan menceraikannya tidak bisa berbuat apa-apa. Ia hanya berpikir, ternyata kebohongannya tidaklah berlangsung lama. Kebahagiaan yang dirinya dapat hanya semasa dirinya hamil saja. Terbesit dalam pikirannya, jika anak yang dikandungnya itulah yang selama ini bisa memberi keberuntungan. Dan setelah anaknya lahir dan hilang, maka keberuntungan itu pun sepertinya juga ikut pergi. Kenapa kamu diam? Aku menyuruhmu untuk menandatangani surat perceraian ini, bukan menyuruhmu untuk diam.
Ujar Al yang sudah sedikit kesal. Baik, aku akan menandatanganinya. Sahut Cynthia, dan ia pun langsung menorehkan tanda tangannya di surat perceraian itu. Dalam hatinya Cynthia masih merasa beruntung, karena Al masih membiarkannya menghirup udara bebas. Jika bukan karena permohonan dari sang ibu, pastilah dirinya sudah mendekam di penjara sekarang.